And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Yeay, masih kembali lagi bersama kita bertiga pastinya. Benar, dan masih setia nemenin kamu pastinya. Kita mau seru-seruan lagi ya, Fajar? Karena kita mau masuk permainan lagi. Setuju nggak ya? Setuju nggak ya? Nah, setuju nggak ya? Oke, jadi kira-kira Mbak Ratna harus menebak. Pokoknya tanpa kita kasih pertanyaan, Mbak Ratna harus Setuju atau enggak Iya. gitu? Oh gitu ya? Setuju, setuju. Apa pertanyaannya apa nggak tahu. Jadi nanti kita akan memberikan pertanyaan. Mbak Ratnanya setuju atau tidak nanti tinggal dikasih tahu di sini. Kenapa setuju, kenapa Oh, tidak oke, setuju. baiklah. Ini aku yang pegang. Iya, Kalau setuju angkat ini. iya. Kalau nggak setuju, angkat yang ini. Oke. Oke. Kita mulai. Yang pertama. Oke. Setuju atau enggak Mbak Ratna kalau dibilang perempuan itu suka ngatur-ngatur? Setuju? Setuju. Mbak Ratna emang tipe yang dominan? Enggak juga. Enggak Kadang-kadang kita ada saatnya kita sebagai perempuan harus berperan sebagai ibu. Ketika kita sebagai ibu kita harus ngatur. Kalau bukan kita yang ngatur, anak-anak kita siapa dong? Kita kan harus ngasih arahan supaya anak kita itu menjadi anak yang berbudi mulia, berakhlak yang baik gitu. Tapi ketika kita sebagai istri, ya kita diatur oleh suami, ya kita harus nurut gitu. Ada porsinya masing-masing Ada gitu loh. porsinya masing-masing ya. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kurang. Betul. Pas. Mesti pas. Oke. Next, Jar. Setuju atau enggak dengan paham pria lebih gampang melupakan dibanding perempuan? Setuju? Setuju. Kenapa? Kenapa setuju? Kayaknya sih gitu ya. Emang gampang dilupain? Maksudnya gimana tuh? Bukan, kalau yang aku lihat nih yang sudah-sudah banyak kasus-kasus perceraian nih, mantan suami dan mantan istri. Yang lebih cepat menikah duluan mantan suaminya gitu loh. Oh. Berarti artinya itu asumsi saya ya. Berarti laki-laki lebih cepat move on, lebih cepat melupakan. Sebenarnya selama ini perempuan juga cepat Mbak, cuma nggak ketahuan aja. Oh gitu. Waduh. Gawat juga nih. Sikat, Jo. Yes, ya. Setuju atau enggak Mbak Ratna dengan perumpamaan nih, cinta itu bonge atau budak? Mau dinasehatin gimana juga kalau udah cinta ya udah cinta aja. Kalau itu kayaknya sih umum ya, setuju. Setuju. Budek Itu kan sebenarnya kata lain dari cinta itu buta, cinta itu budek, cinta itu apalagi on, gitulah pokoknya gitulah. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah jatuh cinta, logika sudah tidak bekerja lagi gitu. Semua sudah baperan aja bawaannya sepanjang hari gitu. Iya. Padahal harusnya nih ya, kalau secara idealnya saya berpikir cinta itu harus seiring sejalan antara perasaan dengan pikiran, harus logikanya juga harus dimainkan, harus dijalankan gitu. Jangan jadi bucin. Oke, Iya. benar. Artinya kita mencintai seseorang, tapi kita pun harus cinta pada diri sendiri. Benar. Jangan mencintai seseorang, diri sendiri dikalahkan, Dilupain gitu ya. Next, Oke, Jar. setuju atau enggak kalau dibilang perempuan itu rata-rata suka nyimpen dendam? Tidak setuju. Tidak setuju. Kok nggak setuju, kenapa? Perempuan itu justru lebih mudah memaafkan daripada Mengikhlaskan iya, gitu ya. mengikhlaskan. Salah kalau perempuan lebih menyimpan dendam. Mungkin ada memang karakter orangnya begitu, tapi secara umum sih aku yakin perempuan lebih banyak yang lebih memaafkan dan lebih mengikhlaskan dibanding yang menyimpan dendam. Aku tapi dendaman loh Mbak orangnya. Oh ya? Iya. Kok bisa? Kalau maksudnya kalau aku diinjak kakinya aku injak balik enak aja. Ya boleh, fisik. Oh, boleh. Sikatnya. Jangan dendaman, nanti wajahnya jadi tua. Oh emang ngaruh Mbak? Ngaruh. Kalau nyimpan gitu ya. Jadi energi negatif itu menyimpan dendam, menyimpan amarah, supaya kita kecantikan tetap terjaga. Jadi harus ikhlas, harus memaafkan. Berarti Jal kalau lo besok diinjak, dek, makasih. Nggak mau capit aja. tetap diinjak balik, tapi dengan cara yang baik gitu. Terima kasih ya. Setuju atau enggak dengan paham perempuan lebih cepat dewasanya dibandingkan laki-laki? Wah, kalau itu setuju banget. Setuju ya. Aku juga setuju sih biasanya. Mbak
Ratna, kalau misalkan Mbak Ratna kan anaknya laki-laki nih, Aku yang pertama Reiki laki-laki, yang kedua Keisha perempuan. perempuan. Nah itu kalau misalkan ngedidik anak laki-laki sama perempuan tuh beda cara ngajarinnya. Beda banget. Jadi anakku itu memang satu kandungan tapi karakternya sangat berbeda. Beda ya? Kakaknya si Reiki ini orang yang sangat ekstrovert. Jadi dia itu sangat bisa mengekspresikan senang tampil kayak gitu. Cuman kadang-kadang dia ada hal-hal yang nggak suka, misalnya nggak setuju gitu, dia langsung frontal gitu. Jadi sering ribut gitu kalau sama saya. Nah kalau adiknya dia lebih introvert. Dia lebih menyimpan perasaannya daripada menyampaikan gitu. Tapi dia lebih disiplin, misalkan soal jadwal gitu. Besok mau sekolah dia udah siapin dari sekarang. Kalau kakaknya emang dia Lebih santai. lebih santai. gitu ya? Beda ke cowok ya mungkin beda ya. Jadi dua anak tapi beda ini Jar, beda sifat Sifat. banget ya. Beda. Next Jar, setuju atau enggak nih Mbak Ratna dengan istilah rumput tetangga selalu terlihat lebih indah? Itu kayaknya setuju nggak setuju dua-duanya. Setuju nggak setuju? Aku sih juga kalau misalkan rumput di tetangga aku ya rumputnya lebih indah, lebih tahan lama soalnya rumput sintetis. Ya, plastik. Ya bukan Plastik. lapangan futsal. Ya, bola. Yes. Dia nggak bakalan kering, Iya. nggak bakalan gundul ya. Iya. Tapi kenapa tuh? Bilang setuju nggak setuju, kenapa? Setujunya adalah pandangan umum ya, pandangan umum pandangan bahwa memang kita kadang melihat orang lain kayaknya lebih bahagia, orang lain kok kayaknya lebih indah, kayaknya orang lain nggak punya masalah gitu. Itu ketika kita berpikir sangat kalau orang Jawa bilang tuh ketika kita punya masalah kita nelongso ke ronto-ronto seolah-olah orang lain lebih bahagia, dia yang paling menderita. Itu ketika kita emosi. Tapi ketika kita mulai dewasa berpikirnya lebih bijak, pasti nggak setuju karena belum tentu loh mereka yang kelihatan bahagia kenyataannya memang bahagia. Banyak juga yang mereka pura-pura bahagia sebagai pencitraan agar di sosmed terlihat Bahagia. happy. enak, senang. Kenyataannya belum tentu. Dan itu banyak bukti gitu. Di akhirnya, loh kok ternyata yang terjadi sebaliknya, nggak seperti yang ditampilkan gitu. Lebih baik kita bahagia, kita nikmatin, tidak perlu terlalu ditunjuk-tunjukkan di sosial media, tapi yang penting kita bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kita sedih, ya nggak usah juga curhat di sosial media. Manfaatkan sosial media itu untuk hal yang positif, Betul. agar menjadi inspirasi bagi orang lain. Itu aja sih kalau saya. Benar banget. Iya, ya. apalagi zaman sekarang Jar, mau punya masalah apapun dikontenin ya kan. Oh, iya bener. Pilih-pilih aja yang mau Betul di-up banget. di sosial media. Karena Jar, kayaknya nggak lengkap nih. Kalau misalkan kita lihat Mbak Ratna Listi ini sekarang kan jadi tim supranatural nih. Betul. Nggak lengkap kalau nggak pakai cerita serem dulu. Berarti abis ini? Habis ini curam. Serius? Bener. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Curcolkuy. Jangan ditahan, Keluarin aja, tarik nafas, hembuskan, hembuskan. keluarin aja. Ceritakan, Jangan ditahan,